Shalom Bapak Ibu, Saudara dan anak sekalian. Saya Pendeta Siska Malflatu Putih, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Hosea Surabaya, ingin mengajak Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian untuk mengawali hari ini dengan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, di mana kami boleh kembali menjalani hidup yang Kau anugerahkan. Kami ingin melandasinya dengan firman Tuhan, agar hidup kami benar-benar berkenan di hadapan Bapa. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu dan berfirman-Lah. Kami siap untuk menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, adapun pembacaan Alkitab pagi ini terdapat di dalam surat 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 15 dan ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Firman Tuhan menyatakan, "Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang baik, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu." Demikianlah saudara firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, realita kehidupan sebagai orang Kristen ternyata tidak mudah untuk dijalani. Oleh karena tantangan, hambatan, itu semua biasa menjadi bagian di dalam perjalanan kehidupan kita. Ada begitu banyak kebencian, ada begitu banyak kemarahan, ada begitu banyak konspirasi di dunia yang berupaya menjegal perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita tahu bahwa menjadi Kristen bukan berarti hanya menjadi manusia yang bertuhan dengan memiliki agama dan berada dalam sebuah situasi keagamaan sebagai orang-orang percaya. Tetapi menjadi Kristen artinya adalah bahwa kita siap untuk memikul salib, melangkah bersama Tuhan, dan menjalankan fungsi peran kita sebagai saksi Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwasanya pergumulan dan perjuangan itu tidak akan pernah lekang dalam waktu kehidupan kita ini. Tetapi bagi kita, ini adalah sebuah anugerah. Artinya, Tuhan masih memberikan kita kepercayaan untuk menjadi sahabat-sahabatnya yang mampu melanjutkan damai sejahtera Yesus Kristus dimanapun Tuhan tempatkan. Persoalan yang ada adalah bagi orang Kristen, kita tidak mampu bertahan di dalam situasi kondisi yang rumit, yang penuh dengan pergumulan bahkan penderitaan. Kadang kita langsung itu dicat ya. Terkadang kita langsung menyerah, pasrah akan keberadaan, akan situasi kondisi hidup yang kita jalani dan kita alami. Dan pada akhirnya kita keluar dari koridor yang Allah tetapkan sepanjang kehidupan kita sebagai sahabat-sahabat. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, nasihat yang diberikan oleh penulis surat 1 Petrus adalah, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Artinya, paradigma iman kita adalah Kristus. Kristus yang menjadi fokus tujuan kehidupan kita. Dengan demikian, ketika tantangan itu harus kita hadapi, pergumulan harus menjadi warna keberadaan kita dalam hidup pribadi, keluarga, atau sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah sesama kita, di tengah-tengah dunia ini, maka ada kekuatan, ada kemampuan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada penghiburan,
ada anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita tetap mampu untuk berdiri di hadapan Tuhan dan sesama sambil menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai saksi Kristus. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hidup ini adalah untuk Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi wadah kemuliaan namanya. Melalui hidup kita inilah cerminan kasih dan kuasa Tuhan. Salah satu contoh adalah bagaimana kita menghadapi kerumitan hidup polemik yang penuh dengan pergumulan dan ada perjuangan di sana. Kelemah lembutan yang ditekankan di dalam pembacaan Alkitab kita pagi hari ini. Ketika ada fitnah yang kita hadapi, yang kita alami, yang kita rasakan, yang terkadang menyakitkan hati, meluluh lantarkan tulang-tulang kehidupan iman kita, maka firman Tuhan mengingatkan supaya kita tetap berpijak pada fondasi iman yang kokoh dan teguh, yakni dijalankan tugas tanggung jawab, panggilan dan pemutusan, dan sambil memuliakan nama Tuhan, tetap berdiri pada fondasi yang kuat, yang kokoh, yang teguh, yakni firman Tuhan. Dengan demikian, apapun yang kita hadapi tidak akan pernah membuat kita menjadi orang-orang yang kalah. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa penyertaan Tuhan akan senantiasa berlaku sepanjang kita siap sedia untuk tetap melakukan yang terbaik. Bukan di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pengajaran yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau menghendaki supaya hidup kami tetap mampu memancarkan aura kasih kuasa Bapa, sehingga dimanapun kami berada, apapun tantangan, hambatan dan kami hadapi, kami alami, tidak akan membuat kami jatuh biasa. Yakinkan kami, tangan Tuhan yang penuh dengan mujizat akan menuntun kami untuk melangkah bersama Tuhan menuju kemenangan iman. Pujilah namamu Bapa di surga, dalam Yesus kami berdoa. Amin.